Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernah gak sih nih di sekitar kita ya, kita ngedapetin orang yang kaya raya tapi gak pernah sholat. Mobilnya banyak, rumahnya mewah, bertingkat, anak istrinya makan enak, sekolahnya bagus, bisnisnya sukses, tapi gak pernah sholat. Ada di satu sisi orang yang setiap hari sholat, tepat waktu, berjamaah di masjid, sunnahnya juga lengkap, tapi miskin. Nah, aneh kan? Terus kita mikir, loh kok bisa sih gak sholat tapi kaya raya? Nah ini yang harus hati-hati nih. Jadi jangan berpikir bahwa sholat itu bikin kaya. Salah, sholat memang gak bikin kaya. Karena yang namanya sholat itu adalah hubungan hamba dengan Allah. Yang kita minta adalah keridhaan dan kasih sayang, bukan harta. Jadi sholat itu gak kayak pesugihan, makin banyak dikerjakan, makin diulang-ulang, terus jadi kaya raya. Bukan. Karena pesugihan bukan kayak sholat, dan sholat gak kayak pesugihan. Nah, terus kita mikir, kenapa nih si fulan yang hartanya banyak itu tapi gak pernah sholat? Nih, hati-hati. Hati-hati, bener. Jangan-jangan ini yang namanya istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu adalah nikmat yang disegerakan Allah datangnya tapi karena orangnya bermaksiat. Bingung kan? Di mana-mana orang dekat sama Allah dapat nikmat. Tapi yang dapat nikmat yang ini kok yang paling banyak maksiatnya? Nah, sebelum kita bahas, Putih mau cerita dikit nih. Jadi, zaman dahulu itu ada seorang sahabat yang alim lagi zuhud. Ini kerjaannya siang malam berdoa kepada Allah, siang malam bersujud kepada Allah. Hidupnya penuh dengan ibadah. Tapi sayang dia miskin. Jadi pada suatu hari, dia sudah tidak tahan dengan kemiskinannya. Dia ngerasa kenapa dia sudah ibadah tapi dia miskin. Dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dia berdoa kepada Allah, dia bilang, "Ya Allah, aku ini sering ibadah kepadamu ya Allah, tapi kenapa aku miskin? Ya Allah, aku kan sering ibadah. Ganti saja pahala-pahala ibadahku ya Allah. Ganti saja dengan kenikmatan dunia, dengan harta." Dia nangis terseduh-seduh. Kemudian dia tertidur karena kecapean. Dalam mimpinya, semua pahala dia sudah diganti jadi harta. Dan ketika dia terbangun, di sampingnya dia melihat apa yang dia lihat dalam mimpi. Semua pahalanya diganti dengan harta. Dia bukannya senang, dia malah makin nangis. Karena apa? Karena ternyata pahalanya hanya diganti dengan 2 butir permata. Dia nangis menjadi-jadi, "Ya Allah." Dia langsung bilang, "Ya Allah, tidak ya Allah, kembalikan saja pahalaku ya Allah. Aku tidak mau harta ini ya Allah, tidak mau." Kemudian dia tertidur lagi. Dalam mimpinya, semua pahala dia tidak dikembalikan dan permatanya ditarik lagi oleh Allah. Intinya apa? Intinya adalah jangan mau kenikmatan dunia itu dibalas di dunia. Karena semua kenikmatan yang dibalas di dunia berarti sudah tidak lagi bisa digunakan di akhirat. Astagfirullahaladzim, sahabat. Hati-hati banget dengan yang namanya istidraj. Paling tidak, ada 5 kondisi yang harus kita waspadai sebagai istidraj. Yang pertama, iman dan ibadah yang terus menurun, tapi kenikmatan terus bertambah. Nah, ini nih. Rasulullah tuh pernah bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kebaikan, kenikmatan dunia yang diinginkan seorang hamba, sementara maksiat kepada Allah terus bertambah, maka ketahuilah itu adalah istidraj." Yang kedua, terus-menerus melakukan maksiat, tapi kesuksesan makin nambah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Wahai anak Adam, ingat dan waspadalah ketika Tuhanmu terus-menerus memberikan nikmat kepadamu, sementara kau terus bermaksiat kepadanya." Tuh, hati-hati. Yang ketiga, makin kikir tapi makin kaya. Nih, dalam Quran tuh dikatakan, "Wailul likulli humazatil lumazah, allazi jama'a malahu wa addada." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pengumpul harta. Nih, pengumpul harta. Hati-hati loh. Jadi di akhirat nanti, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan mendorong seseorang ke neraka.
Jadi kalau makin kaya, kemudian sedekahnya tidak keluar, tapi nikmatnya ditambah Allah terus, ini bagaikan bom waktu yang kapanpun bisa meledak. Ketika dia meledak, maka hati-hati, ini azab Allah. Yang keempat, jarang sakit. Kita tahu bahwa yang namanya sakit itu adalah penggugur dosa. Jadi bayangkan orang yang sudah punya banyak kenikmatan tapi tidak pernah sakit. Nah, dosanya kayak apa? Astagfirullah. Ini benar-benar Allah sedang mengujinya. Kelima, semakin sombong tapi semakin kaya. Jadi, di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku, hati yang kejam, dan terlalu memburu kesenangan dunia, serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi kalau ada orang yang kikir, sombong, tapi kemudian makin kaya, hati-hati. Ini adalah tanda dari kesengsaraan dunia. Sahabat, betapa ruginya orang-orang yang kena istidraj. Kenapa? Karena dia sudah miskin di dunia, miskin di akhirat. Jadi orang-orang yang kebaikannya sudah didatangkan di dunia, dia akan datang ke hadapan Allah tanpa membawa satu kebaikan sedikit pun. Ini rugi, orangnya rugi. Jadi jangan lagi bilang, untuk apa sholat? Toh nggak kaya-kaya. Jangan mau rugi dua kali. Udah miskin di dunia, miskin di akhirat. Sudah tidak berharta, tidak beriman pula. Ini merugi. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Jadi sahabat harus berhati-hati sama kenikmatan dunia. Jangan terlena, jangan tertipu. Dunia ini seperti orang yang sedang menyelam, seharusnya mengambil mutiara. Tapi karena dia menikmati ikan-ikan yang indah, dia lupa dengan tujuan utamanya mencari mutiara. Itu orang yang terlalu fokus dengan keindahan dunia. Karena kenikmatan dunia ini hanya 1% dari kenikmatan akhirat. Dan semua keburukan yang ada di dunia ini hanya 1% daripada azab di akhirat. Jadi jangan ketipu. Dunia ini tidak lain adalah permainan dan canda tawa belaka. Jadi ingat, jangan sampai ketika ajal sudah sampai di tenggorokan baru kita sadar dengan kesalahan kita. Baru kita sadar bahwa itu istidraj, jangan sampai. Jadi sahabat, ingat selalu bahwa yang namanya akhirat adalah pengingat yang paling baik. Dikatakan dalam Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi yang akhir ini lebih baik daripada yang awal. Semoga dengan sahabat mendengarkan tausiah ini, sahabat menjadi orang yang berpikir apakah nikmat itu istidraj atau memang nikmat dari Allah. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menyaksikan episode berbagi bersama Uti Hati. Buat sahabat-sahabat semua, jangan lupa like, share, dan subscribe DMP Channel untuk dakwah kekinian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.